Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fikajijah. Kali ini akan membahas materi mengenai membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai human capital dan manajemen. Apa saja sih yang ada di dalam human capital dan manajemen? Yuk simak teman-teman. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajarnya. Yang kedua itu ada sumber daya manusia unggul. Nah, jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu sendiri memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas yang tinggi. Yang ketiga ini ada yang namanya investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan lebih baik lagi. Selanjutnya itu variabel penting dalam sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografisnya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya itu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan yang namanya manajemen sumber daya manusia, yang tepatnya pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua yaitu kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan, sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin. Dan yang terakhir yaitu ada kualitas kekaryaan yang meliputi 3 bab atau 3 jenis. Yang pertama faktor pribadi. Di dalamnya terdapat kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang ketiga yaitu faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya itu ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Pembahasan selanjutnya yaitu human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspen dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga. Memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi
memenangkan persaingan dan mencapai tujuan melalui proses mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Standar kualitas yang pertama. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Lalu konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Nah, pembahasan terakhir pada materi kali ini yaitu mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khususnya bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Sekian materi kali ini yang bisa saya paparkan. Kritik dan saran saya akan terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.